Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual sebagai bagian dari proyek tugas belajar mandiri yang telah saya selesaikan. Ini merupakan mata kuliah dari Bahasa Indonesia. Judul artikel saya adalah Pemanfaatan Teknologi Sederhana dalam Penyediaan Air Bersih bagi Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Fernand Raymond Panjaitan dengan NIM 2533885. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Nah, kita akan masuk ke dalam latar belakang masalah. Itu adalah hal yang perlu kita bahas yang pertama kali. Nah, mari kita mulai dari latar belakang masalah. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditawar-tawar bagi kehidupan manusia. Namun, sayangnya data dari UNICEF dan WHO pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 2,2 miliar orang di dunia atau hampir seperempat penduduk bumi masih tidak memiliki akses air bersih dan tidak memiliki akses air yang dikelola secara aman. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 25 juta penduduk masih mengandalkan sumber air yang tidak terlindungi, seperti sumur gali tanpa dinding beton, mata air terbuka, atau sungai yang tercemar limbah rumah tangga. Nah, kondisi ini rekan-rekan memicu masalah kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 melaporkan bahwa penyakit berbasis air seperti diare, tifus, stunting, kolera pada anak-anak itu sangat tinggi di daerah-daerah yang sulit diakses air. Mengapa ini bisa terjadi? Ini terjadi salah satu penyebab utamanya adalah ketergantungan pada teknologi penyediaan air bersih yang rumit dan mahal. Sistem perpipaan besar, instalasi pengelolaan air yang modern, atau teknologi filtrasi yang canggih memang efektif, tapi tidak cocok untuk daerah terpencil karena keterbatasan anggaran terbuka. Nah, dan sulitnya lagi rekan-rekan, sulit untuk mendapatkan suku cadang. Kita masuk ke pertanyaan dasar rekan-rekan. Latar belakang itu adalah landasan kita untuk membahas materi-materi selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan dasar ini adalah bagaimana teknologi sederhana dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat yang tidak terjangkau infrastruktur konvensional. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi rekan-rekan, saya merumuskan satu pertanyaan dasar yang menjadi tulang punggung seluruh artikel ini. Ini adalah pertanyaan dasar yang sudah saya rumuskan rekan-rekan. Pertanyaan ini akan saya jawab secara bertahap melalui pembahasan artikel saya. Nah, kita masuk ke tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan ini adalah rekan-rekan, arti konseptual ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi jenis teknologi sederhana yang terbukti efektif dalam penyediakan air bersih, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Nah, yang kedua rekan-rekan, tujuan kedua kita adalah menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi sederhana ini, baik dari sisi teknis, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Nah, tujuan yang ketiga rekan-rekan adalah menyusun kerangka konseptual yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi pemerintah, desa, dan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam merancang program penyediaan air bersih berbasis teknologi sederhana dan berkelanjutan. Kita masuk ke dalam yang kelima rekan-rekan. Itu adalah jenis teknologi sederhana. Nah rekan-rekan,
Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis teknologi sederhana yang terbukti efektif. Jenis pertama adalah saringan pasir atau slow essence filter. Teknologi ini menggunakan pasir, kerikil, dan wadah seperti drum plastik. Berdasarkan penelitian Santoso dan Lestari tahun 2023 di Jawa Timur, saringan pasir lambat mampu menurunkan kadar kekeruhan air hingga 95% dan menurunkan kadar bakteri E. coli hingga 99%. Keunggulannya adalah bahan baku mudah kita temukan di pasar lokal atau tidak, dan kita tidak memerlukan listrik. Nah, jenis yang kedua yaitu adalah pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Purnomo dan rekan-rekannya pada tahun 2021 menemukan bahwa sistem sederhana dari atap rumah yang diseluruhkan tangki penampungan dapat memenuhi kebutuhan air bersih pada satu keluarga selama 3 bulan musim kemarau. Nah, tantangannya adalah tangki penampung dan kesadaran masyarakat untuk membersihkan talang air secara rutin. Itu adalah kendalanya, yaitu membersihkan talang air dan tangki penampung yang harus kita bersihkan secara rutin. Selanjutnya kita masuk ke dalam tantangan yang ada di lapangan. Jenis mohon maaf rekan-rekan, ternyata masih ada dua teknologi lagi yang belum saya jelaskan. Nah, jenis ketiga adalah filter keramik lokal. Meta dan Investec dalam buku mereka tahun 2019 mendokumentasikan pengalaman di Kamboja dan Nepal. Filter keramik dapat dibuat dari tanah liat lokal yang dicampur dengan bahan pembentuk pori seperti sekam padi atau serbuk gergaji. Setelah dibakar, filter ini mampu menyaring bakteri patogen dengan tingkat efektivitas di atas 99%. Nah, keunggulan utamanya adalah dapat diproduksi secara lokal oleh usaha kecil menengah sehingga menciptakan lapangan kerja sekaligus menyediakan alat penyaring air. Nah, yang keempat ada penyalinan tenaga surya atau bisa disebut solar steel. Nah, Gray dan Sadaf tahun 2020 menjelaskan bahwa teknologi ini sangat cocok untuk komunitas pesisir yang memiliki air payau atau air asin, tetapi tidak memiliki akses listrik. Meskipun efisiensinya relatif rendah, kan, sehingga sekitar 3 atau 4 liter per meter persegi per hari. Nah, kita masuk ke faktor keberhasilan. Setelah memahami jenis teknologinya adalah apa yang membuat teknologi sederhana ini berhasil atau justru gagal. Berdasarkan penelitian Rahman dan rekan-rekannya tahun 2022, rekan-rekan yang dilakukan di Bangladesh, India, dan Nepal, terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat dilibatkan dalam memilih jenis teknologi, menentukan lokasi, dan merencanakan sistem perawatan cenderung memiliki rasa kepemilikan yang tinggi dan rasa tanggung jawab. Selain itu, keberadaan lembaga pengelola desa yang kuat sangat menentukan. Nah, yang ketiga rekan-rekan adalah pendampingan teknis yang berkelanjutan. Program yang hanya memberikan pelatihan singkat kurang dari 3 bulan itu cenderung gagal. Nah, sementara desa yang mendapat pendampingan minimum 1 tahun berhasil mempertahankan sistemnya. Setelah itu ada iuran rutin tiap penghuni. Kita masuk ke dalam tantangan yang ada di lapangan rekan-rekan. Tentu saja implementasi teknologi sederhana tidak luput dari berbagai tantangan rekan-rekan. Tantangan pertama adalah resistensi budaya. Di beberapa daerah di Papua Nusa Tenggara Timur, terdapat kepercayaan tradisional bahwa air yang dimasak atau disaring kehilangan kekuatan alamnya. Pendekatan yang dilakukan adalah
dengan menghormati kearifan lokal dan mengombinasikan teknologi dengan ritual adat setempat. Nah, tantangan kedua adalah kurangnya komitmen perawatan rute. Nah, banyak saringan pasir lambat tidak berfungsi optimal karena masyarakat malas membersihkan lapisan biofilm yang justru berperan penting dalam proses filtrasi. Tantangan yang ketiga, keterbatasan teknologi sederhana itu sendiri. Nah, saringan pasir tidak mampu menyaring kontamin kimia seperti logam berat atau pestisida jika sumber air tercemar limbah institusi atau teknologi sederhana saja itu tidak cukup. Nah, tantangan ke itu perubahan iklim. Memperingatkan bahwa pemanenan air hujan menjadi tidak efektif jika frekuensi dan intensitas hujan menurun drastis. Itu merupakan tantangan yang ada dalam lapangan. Kita masuk ke dalam KI, kaitan dengan SDGs. Artikel saya ini mencakup 3 SDGs lebih. Ada SDGs 6, SDGs 3, dan SDGs 1. Di mana SDGs 6 itu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi. SDGs 3, kesehatan yang baik, dan SDGs 1, pengentasan kemiskinan. Nah, setelah itu rekan kita masuk ke yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah teknologi sederhana untuk penyediaan air bersih terbukti efektif dan terjangkau. Saringan pasir itu lambat, pemanenan air hujan, filter keramik lokal, dan penggunaan tenaga surya. Ini adalah bahwa bukti solusi murah dan mudah bisa memberikan dampak besar. Yang kedua adalah keberhasilan implementasi dan ditentukan oleh faktor sosial dan kelembagaan daripada faktor teknis. Partisipasi masyarakat dan lembaga pengelola risiko yang kuat itu sangat diperlukan. Dan pendampingan berkelanjutan adalah kunci utama dari penyediaan air bersih tersebut. Nah, yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi sederhana ini mendukung 3 target SDGs sekaligus, menunjukkan bahwa efek berganda yang luar biasa dari investasi relatif kecil yang dilakukan. Nah, seperti yang sudah saya katakan, ini merupakan kesimpulan yang akan sebagai landasan untuk menyediakan air bersih. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.